dan tidak meninggalkan perbuatan kanan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pemimpin kita di pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan mengaku dosa kita kepadanya dengan membaca secara beralasan Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kita membaca secara beralasan Mazmur 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Engkau selalu menyertai kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Saat ini kami jemaat-Mu akan belajar firman-Mu. Diberkatilah kami semua sehingga firman-Mu dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami dan meyakini Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus yang adalah juru selamat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat gedung itu dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penuntut taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dua, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Shalom. Damai hati. Tema kita di sepanjang minggu ini yaitu Aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang sangat kita sayangi, pasti ada rasa sedih, rasa kehilangan, bahkan duka cita yang mendalam. Apalagi dalam hal kematian, ada perasaan bahwa kita tidak akan lagi berjumpa dengan orang yang kita sayangi. Apalagi kita tidak akan pernah lagi berbagi pengalaman suka maupun duka. Bahkan kita sering merasa sepertinya kita juga ingin mati. Seringkali kita saksikan, bahkan kita sendiri pernah merasakan. Ini semua adalah realita dan sangat manusiawi. Nah, saudara-saudara, rasa sedih, rasa kehilangan, rasa duka cita sungguh dialami para murid Yesus. Bahkan para pengikut Yesus, termasuk di dalamnya seorang perempuan, seperti yang kita baca dalam Injil Yohanes ini.
yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang pertama yang dijumpai Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Namun saat itu Maria Magdalena belum mengerti dan percaya bahwa Yesus Kristus benar telah bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena berada dalam kubur sambil menangis, mendapati kubur itu kosong. Dia kebingungan dan mencari di mana mayat Yesus diletakkan. Di tengah kebingungan, Maria Magdalena berjumpa dengan malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Seperti pada pembacaan di minggu yang lalu dalam Markus 16 ayat yang pertama, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Nah, bukankah ini merupakan suatu tindakan yang menggambarkan tentang kesetiaan, ketulusan hati, tentang kasih mereka dalam mengikut Yesus. Ketika Yesus Kristus sendiri berbicara dengan Maria tetap tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Maria menyangka bahwa Yesus adalah seorang penjaga taman dan menuduh Yesus sebagai pencuri mayat Tuhan Yesus. Kesedihan, rasa kehilangan karena kematian Yesus, orang yang mereka kasihi, masih menyelimuti Maria Magdalena, menyadarkan siapa yang berbicara kepadanya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Ini adalah gambaran dari rasa kagum dan percaya bahwa itu adalah suara Yesus. Perkataan Yesus dalam ayat yang ke-17, "Janganlah engkau menduga aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ini adalah sebuah penegasan tentang keilahian Yesus, bahwa dia benar-benar Allah, bahwa Yesus harus pergi kepada Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia. Maria menjadi saksi dan harus menyaksikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus bangkit, kalahkan kuasa dosa dan maut. Maria pun pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Sungguh perkataan Maria ini merupakan bukti nyata bahwa perjumpaannya dengan Yesus adalah kabar sukacita yang benar, sehingga kebangkitan Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan dan kepastian bagi kita orang-orang percaya bahwa iman dan keyakinan kita adalah pasti dan tidak sia-sia. Artinya kita menyembah Tuhan yang hidup, yang tahu persis
kehidupan kita masing-masing. Di dalam Yesus ada anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal. Yesus yang menderita sengsara, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dan dikuburkan, tetapi Yesus yang bangkit. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kita sama dengan Maria Magdalena. Kita bersedih, kita menangis, kita kadang-kala mengalami duka cita yang mendalam. Apalagi menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup, setiap pergumulan-pergumulan hidup, setiap masalah diperhadapkan pada kita. Selama kita masih hidup, masalah pergumulan, tantangan, cobaan pasti akan selalu kita rasakan. Terkadang kita menangis, minta tolong, kita berdoa, mencurahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Dan yang pasti Tuhan selalu menyapa kita. Seperti Tuhan menyapa Maria pada ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Seringkali kita bertanya kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami pergumulan. Tuhan, mengapa saya harus mengalami pergumulan atau cobaan ini? Tuhan, berapa lama masalah ini akan selesai? Entah itu masalah penyakit, masalah rumah tangga, ataupun masalah lainnya. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka ada jawaban dari Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita untuk bangkit dari pergumulan. Ketika sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup, membuat kita manusia seringkali tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita seringkali dikuasai dengan emosi, kesedihan, tekanan, perasaan takut, iri hati, tamak, sehingga kita seringkali salah melangkah, salah dalam mengambil keputusan. Pergumulan yang dihadapi, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan sedang memproses kita. Saudara-saudaraku, ada kalanya kita perlu menangis seperti Maria. Terkadang Tuhan mencuci mata kita dengan air mata supaya kita dapat melihat dengan jelas apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita harus betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan terkadang juga kita sering merasa tidak kuat, tidak mampu berjalan menghadapi sesuatu yang ada di depan kita, yang rasanya sangat berat. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita, serta memagari dengan malaikat surgawi. Sehingga dalam umur apapun dan dimanapun kita berada, Dia tetap setia. Dia tetap menopang, menguatkan, meneguhkan iman kita. Namun kita harus yakin kita melihat Tuhan melalui iman kita.
melalui pengalaman-pengalaman hidup bahwa benar-benar ada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik, secara kasat mata, tapi iman kita, hati kita, keyakinan kita percaya Tuhan itu ada. Kasih karunia Tuhan